benar nggak sih di Gisel? Dan dia langsung menghapus nggak lama, sekitar 2 atau 3 menit setelah dia mengirimkan ke di grup yang isinya 5 orang aja. Gitu. Kira-kira seperti itu. Klien abang itu disangkakan didakwa apa sih bang? Kalau boleh tahu, boleh dulu. Dia didakwa ada 2 pasal secara alternatif. Yang pertama adalah terkait dengan undang-undang pornografi, ya, penyebaran konten yang bersifat asusila. Yang kedua mengenai undang-undang ITE, dan ancaman pidananya itu adalah untuk yang pornografi paling lama 12 tahun dan untuk yang ITE paling lama 6 tahun, ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa klien kami ini sebenarnya kan hanya ranting aja ini yang kebetulan dipilih oleh pelapor, dimana kalau konten ini sebenarnya kan bisa menjadi viral karena ada banyak orang yang melakukan hal yang sama, ya. Cuman bedanya klien kami di sini dia mengirimkan konten itu sambil bertanya, ini benar nggak sih di Gisel? Dan dia langsung menghapus nggak lama, sekitar 2 atau 3 menit setelah dia mengirimkan ke di grup yang isinya 5 orang aja. 5 orang artinya nggak bisa diakses oleh publik juga sebetulnya. Karena kan kalau misalnya kita menyebar luaskan itu definisinya mesti clear bahwa itu bisa diakses oleh siapapun juga yang memiliki niat untuk mengakses hal tersebut. Tapi di sini nggak mungkin, saya aja nggak mungkin masuk ke dalam grup itu untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kami sangat menyayangkan penegakan hukum yang seperti ini, 2 tahun diganjar, 2 menit, ya, 2 menit dia mengirim dan langsung menghapus, diganjar 12 tahun. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Jadi kami sangat menghormati segala proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan sekarang sudah sampai ke pengadilan, biar nanti wajah keadilan bisa kita lihat di Indonesia. Bang, posisi kalian sekarang di mana? Ditahan, kami ditahan sudah sejak bulan November, ya. Ya, November, Desember, Januari, ya. Jadi sekitar 4 bulan lah, 4 bulan, 5 bulan dia sudah menjalani hukuman. Bang, ketika melihat bahwa posisi klien abang mengenai penahanan seperti ini, terus sementara pelaku atau yang GA sama yang cowoknya itu bisa wajib lapor seperti itu, kenapa? Ya, kalau kami sebenarnya nggak ada masalah di situ, ya, nggak ada masalah karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami juga prihatin sebenarnya penegakan hukum ini dilakukan kepada 2 orang tersebut. Kami juga merasa 2 orang itu sebenarnya ya korban juga gitu, korban juga. Ya kalau misalnya korban juga, ya saya rasa nggak ada masalah kalau misalnya memang dia di luar. Saya juga sangat kaget pada saat mereka dilakukan penetapan tersangka terhadap mereka. Kira-kira gitu. Karena harapan kami sih, harapan kami supaya awalnya itu siapa sih yang menyebar pertama itu? Yang menyebar pertama itu yang seharusnya hadir di sini gitu. Hadir di sini mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan klien kami, bukan Gisel, bukan Nobu gitu loh. Karena kalau misalnya kita mau balik sedikit, kita harus melihat siapa sih. Karena kan kalau kita lihat itu kan ditodong. Ya kan ada HP ditodong begini, berarti niatnya aja sudah benar-benar ingin menyebarkan gitu. Beda sama klien kami yang cuma bertanya, ini benar nggak sih? Nah, jadi dalam konteks Undang-Undang Dasar sebenarnya hak untuk bertanya itu dijamin oleh konstitusi kita. Undang-Undang Dasar di pasal 28 huruf F, di mana orang itu berhak untuk memperoleh informasi. Dan ini yang sedang dilakukan kami, dan dia akan diganjar dengan hukuman 12 tahun. Anda bisa bayangkan. Gitu loh. 12 tahun itu sangat lama sekali gitu. Untuk orang yang hanya bertanya dan hanya di dalam grup yang isinya cuma 5 orang. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sikap kami terhadap Gisel dan Nobu, ya kami sangat prihatin dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap mereka, dan kami juga sangat prihatin dengan penegakan hukum yang dilakukan terhadap klien kami dengan kasus posisi seperti itu. Lain halnya kalau misalnya klien kami itu memang pelaku yang menyebarkan secara masif gitu. Iya, kalau misalnya itu ya ngapain kita capek-capek bersidang kan gitu. Kita juga mau hadir di sini untuk melakukan pembelaan secara gratis, secara pro bono dari Asosiasi Advokat Indonesia cabang Jakarta Pusat, supaya masyarakat juga bisa teredukasi lah, ya. Kalau misalnya ada konten-konten yang bersifat asusila, nggak usah disebarkan lah, dihapus saja udah, selesai masalah.